Future Evidence Podcast. Happy listening and enjoy! Hai semua, apa kabar? Valentina dan Pak Suryo di sini kembali lagi mengisi laman podcast Future Evidence Indonesia yang ketiga. Halo Pak Suryo, apa kabar? Kabar baik Valentina, bagaimana kabarnya Valentina sekarang? Saya alhamdulillah baik juga Pak. Pak Suryo masih WFH atau sudah menjalani new normal nih Pak? Kebetulan masih di rumah sekarang, tetap di rumah. Jadi masih di rumah kerjanya, kebetulan juga kampus masih mengharuskan kami kerja di rumah. Jadi ya kita masih di rumah menikmati situasi ini. Iya betul, sama Pak. Saya juga masih di rumah. Oke Pak, hari ini kita kedatangan tamu spesial gitu ya Pak, tamu kehormatan. Seorang wakil ketua umum Ikatan Fisioterapi Indonesia. Betul. Bapak Parmono Dwi Putro SFT. Assalamualaikum Pak Parmono, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Valentina, Mas Suryo. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Ketemu dengan teman-teman muda yang energik. Oke. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Ya, baik Pak Suryo, kita mau ngobrol tentang apa nih Pak malam ini Pak? Yang pasti kita ada dua topik utama nih. Kebetulan kita akan banyak bahas pertama tentang Satgas COVID. Mungkin teman-teman pendengar semua sudah tahu nih, Satgas COVID itu seperti apa, sudah kita banyak tahu. Nanti kita akan banyak lagi mengulik tentang apa itu Satgas COVID, langsung dari ketua pelaksananya, yaitu Bapak Parmono. Yang kedua, sekarang yang lagi mulai sangat viral di fisioterapi Indonesia, yaitu gerakan fisioterapi untuk negeri. Nah, kita juga akan banyak tanya tentang gerakan ini kepada beliau. Begitu Mbak Valentina rencananya. Exactly, oke. Tapi Pak, kita kan nih di laman fisioterapi, Physio Evidence Indonesia, maksud saya itu kan kita punya ciri khas gitu ya Pak. Pak Parmono, kita pengen tahu Pak, pengen flashback ke beberapa tahun yang lalu gitu Pak, tentang cerita Pak Parmono, bagaimana sih seorang Bapak Parmono ini bisa terjun ke dunia fisioterapi gitu Pak. Boleh diceritakan? Menarik, ya. menarik. Ya, sesungguhnya dulu masuk kuliah itu termasuk orang yang tersesat kayaknya saya. Wow. Saya kuliah itu daftar di farmasi, saya sudah diterima, kemudian juga ikut tes di fisioterapi waktu itu. Hanya pengumuman di farmasi lebih duluan, terus akhirnya bertepatan waktu itu bapak saya pensiun dari kepolisian, pensiun dini dari kepolisian, pengen bertani. Saya pikir di farmasi biayanya mahal ya gitu. Awalnya dari situ, terus kok ada panggilan ke fisioterapi, coba ya. Waktu itu belum tahu apa itu fisioterapi sama sekali. Nah, begitu masuk ke fisioterapi, loh kok kayak begini ya? Semester 1 kaget juga, ini makanan apa ini gitu ya. Iya, betul. Begitu masuk semester 2, asik juga ya gitu ya. Akhirnya jadilah mencintai fisioterapi yang sesungguhnya begitu. Jadi itu ceritanya sampai bisa masuk ke fisioterapi gitu. Wow. Pak. Ya gimana Mbak Valentina? Menarik banget nih, menarik. Ya, sangat menarik Pak. Lalu kondisi fisioterapi saat itu gimana Pak Parmono? Saat itu karena saya masih belum begitu mengenal fisioterapi dunia luar gitu ya. Tapi setelah semester 1, semester 2 mulai bisa menikmati bangku kuliah, kenal dengan OKM dulu namanya, belum, kalau di kampus kan senat ya, OKM, organisasi keluarga mahasiswa ya. Nah di situ masuk sebagai pengurus, kemudian ada forum komunikasi tenaga kesehatan Solo, kemudian Jawa Tengah, mulailah ketemu dengan teman-teman, ternyata fisioterapi itu seperti itu gitu ya. Mulailah lebih dalam, semakin lama semakin dalam sampai sekarang sudah tenggelam saya di dunia fisioterapi. Tenggelam dalam hal positif nih Valentina, kalau saya dengar ya, tenggelam positif, benar. Menyelam terlalu jauh ke dalam gitu sampai untuk keluar itu sudah kok jauh juga ya keluar.
Oke, jadi poinnya gini sih Pak. Jadi ternyata sekelas atau seorang Pak Parmono itu juga awalnya tersesat juga ya di awal karirnya ya. Oke, jadi teman-teman semua nih, pendengar semua. Jadi kalau teman-teman merasa satu nasib dengan beliau, tersesat jangan khawatir. Ini yang tersesat saja ujung-ujungnya jadi EV2 nih. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Iya. Gimana Faustina, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini Pak, berarti udah ada apa ya, cikal bakalnya gitu loh, dari awal-awal masuk kuliah sudah ikut organisasi, terus sampai sekarang udah terbukti gitu jadi IV2 gitu ya Pak. Iya. Ya. Atau Pak, saya mau tanya Pak. Iya, gimana? Pak, saya mau tanya Pak nih. Bapak dari awal apakah sudah punya cita-cita Pak untuk jadi nanti saya ketika lulus harus masuk IV nih, atau nanti minimal saya harus pimpinan di IV, apa sudah punya rencana ke sana, atau memang ini mengalir saja atau gimana Pak? Ada juga ya. Saya termasuk orang yang tidak, justru kalau boleh saya memilih orang yang tidak masuk ke dalam terkenal tapi mempunyai efek yang banyak begitu. Okay. Jadi awalnya begitu termasuk ke Jakarta itu sebenarnya dulu bukan cita-cita saya sebenarnya. Tapi memang kayaknya memang takdirnya itu sudah begitu. Saya dulu kuliah selesai duluan begitu ya. Selesai duluan, terus mau pulang itu teman-teman masih nggak ada teman yang masih bikin KTI, bantu dong sehari 2 hari dah. Ya sudah, saya bantu. Mau pulang ke rumah, sudah selesai bantuin. Kok pas nganter saya ke terminal itu kok kecelakaan gitu. Teman saya masuk rumah sakit, saya nganter ke rumah sakit dulu. Akhirnya nunggu semalam 2 malam. Begitu mau pulang malah dipanggil dosen. Parmono dipanggil waktu itu Pak Hardi kan. Pak Hardi. Panggil ini Mas Mono, ini dari Jakarta perlu dosen sama fisioterapis, diminta Jakarta. Waduh, Jakarta. Bukan cita-cita saya Pak ke Jakarta, yang lain saja saya bilang. Enggak begitu, karena ini butuh dosen. Ini yang sudah lulus, yang mempunyai ini kayaknya baru 2. Jadi yang mungkin yang bisa Mas Parmono, karena yang satu maaf itu Nasrani sehingga tidak mungkin masuk ke rumah sakit Islam atau di Universitas Muhammadiyah Jakarta begitu ya. Ya sudah, dengan ini akhirnya berangkat ke Jakarta. Jadi ya awalnya di Jakarta juga pusing juga. Jakarta macet bukan cita-cita, tapi ya seminggu 2 minggu itu pusingnya luar biasa. Sebulan akhirnya sudah mulai bisa beradaptasi. Sudahlah akhirnya di Jakarta. Wow. Jadi sih garis saya harus ke sana itu kayak. Menarik. Berarti Pak, kalau boleh tahu Bapak asal dari mana Pak, kotanya berarti? Kota asli asalnya? Saya dari Magetan. Dari orang Magetan ternyata Mbak Faustina. Apa itu objek wisatanya Pak? Yang Sarangan ya? Sarangan. Berarti ya, Sarangan. Iya, saya pahami Pak, gimana teman-teman mungkin dari Magetan lalu dapat kerjaan langsung ke Jakarta, pasti ada culture shock yang luar biasa ya Pak ya di sana ya. Apalagi bukan menjadi mimpi Bapak, tapi akhirnya berkat menurut saya sih Mbak Faustina, ini akumulasi kebaikan. Nolong KTI, nolong kecelakaan, dan ini akumulasi kebaikan. Ya sih. Jadi luar. Iya. Saya berpikirnya juga begitu. Kadang apa ya, sesuatu yang tidak kita inginkan itu memang Allah menunjukkan kamu itu cocoknya di sini begitu. Nah itu pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Bisa jadi ya dimanapun kadang-kadang sesuatu itu tidak cocok dengan keinginan kita, tapi ketika kita sudah berusaha terus ternyata Allah menentukan seperti itu, ya bisa jadi itu yang terbaik buat saya. Gitu. Betul Pak, sepakat. Berarti Allah memberikan yang terbaik ya Pak, bukan yang kita inginkan. Saya sepakat dengan poin itu Pak. Oke, baik Pak Parmono, cukup nih kita kulik-kuliknya ya tentang bagaimana karir Pak Parmono dari dulu kuliah, gimana dari awalnya tersesat sampai bisa dalam tanda kutip menaklukkan Jakarta Mbak Faustina. Menaklukkan Indonesia Pak. Indonesia ya, bukan lagi Jakarta, maaf yang Indonesia. Sekarang udah Indonesia ditaklukkan. Ya kalau di organisasi sendiri sebenarnya itu kan saya masuk Jakarta itu tahun 96. Kemudian ya saat dipindah ke 96 saya Jakarta udah masuk fisioterapy, kemudian tahun 2000 masuk pindah Jakarta Timur, 2002 aktif di seksi ilmiah cabang Jakarta Timur,
Baik. 2006 jadi wakil ketua IFI Jakarta Timur. Waktu itu ketuanya Pak Ali Imron, sekarang ketua umum. Oh, Kemudian oke. ya sama-sama Jakarta Timur. Kemudian 2010 saya jadi ketuanya Jakarta Timur. Kemudian 2012 Kongres Medan ditunjuk sebagai Sekretaris 1 IFI Pusat. Kemudian Kongres Bali 2016 yaitu wakil ketua umum sekarang, dan 2015 sebagai ketua Perhimpunan Fisioterapi Neurologi. Ya, Keren sekali. itu kalau di organisasi begitu. Wow. Keren. Wow, karirnya luar biasa ya Bapak. Ini kita pada catat nih, aduh ya Allah, ini luar biasa karirnya, dan kontribusi beliau juga nyata sekali ya buat Indonesia. Saya mungkin paling kerasa Pak, dulu masih kuliah di tahun berapa sampai sekarang progres fisioterapi di dua periode ini luar biasa, sangat akselerasi menurut saya. Jadi kami Pak dari teman-teman mungkin sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh IFI selama 2 periode ini. Mudah-mudahan nanti semakin baik, amin ya rabbal alamin. Gitu Mbak Faustina ya. Iya. Amin. Oke, Pak, kita izin masuk ke kontennya sekarang terkait dengan Satgas. Nah, Pak, ini kan beberapa bulan ini ya, IFI sangat responsif, menurut kami sangat responsif dalam membentuk Satgas COVID-19. Nah, Pak, boleh kami diceritakan Pak, apa background-nya dan apa kegiatan yang dilakukan dalam Satgas itu? Baik, Satgas COVID itu merupakan sebuah reaksi kita atas adanya pandemi. Kita semua paham bahwa terjadinya pandemi COVID yang kemarin terjadi itu kayak sebuah shock bagi kita semuanya. Kita nggak ngerti virus ini kayak apa, menyerang apa, sebabnya apa, itu baru informasi-informasi saja, dan kita belum pernah ketemu dengan kasus ini. Sehingga IFI waktu itu mengambil kebijakan, bentuk tim COVID, pelajari ini dengan sungguh-sungguh, apa itu bagaimana, dan protect seluruh anggota, siapkan, kalau mau perang siapkan senjatanya, begitu. Jadi instruksinya begitu, awalnya begitu. Kemudian dibentuklah tim COVID ini. Tim COVID kemudian karena kita tergabung dalam keanggotaan dari WCPT, maka kita kontak dengan WCPT, kemudian kita juga sharing dengan teman-teman kolega kita di fisioterapi, baik di wilayah Asia, Western Asia, Australia, Asia Pasifik itu. Kita senantiasa kontak terus, saling memberikan informasi, hingga keluarlah guideline yang dikeluarkan oleh WCPT. Dan dari guideline itulah kita mencoba untuk menerjemahkan ke dalam Indonesia, maksudnya ke dalam lingkungan Indonesia, karena ini kan dibikinnya oleh teman-teman dari expert yang dari luar, terutama Eropa, kan alamnya agak berbeda gitu. Nah, dari situ sehingga kegiatan kita pada fase awal adalah baru mengamati, dan fase shock itu masih awal-awal itu kita nggak tahu kita mau ngapain, kita mau berbuat apa. Yang satu-satunya jalan waktu itu kita sampaikan, karena kita tidak paham, kita kembali kepada rule yang kita pahami. Kalau menurut saya ya bagaimana para pendahulu dulu gitu. Maka yang dilakukan adalah mencegah mundorot lebih dahulu kan daripada mengambil manfaat. Maka instruksi dari PPIP yang pertama adalah stop pelayanan dulu. Stop pelayanan. Kemudian Anda harus hati-hati. Kemudian sambil belajar, menunggu perkembangan selanjutnya, dapatlah kita guidance, baru kita sampaikan teman-teman. Ini loh teman-teman, Fisioterapi Indonesia, kalau Anda mau pegang pasien, syaratnya ini, APD-nya ini, kemudian begitu. Kemudian dari kita juga membuat semacam survei kepada teman-teman semua, siapakah teman-teman kita yang kontak langsung dengan COVID-19. Juga kita mendeteksi ada berapa anggota kita yang dinyatakan positif, dan itu kita report terus, kita pantau terus, sehingga untuk daerah-daerah yang mempunyai ketergantungan tinggi dan ada yang positif, itu akan kita berikan bantuan. Atau juga ada teman-teman dari daerah yang memerlukan bantuan dari PPIV, maka kita membantunya. Baik itu APD, suplemen, kemudian hal-hal yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Mungkin begitu, Mas Suryo, Mbak Faustina. Iya, menarik sekali Pak. Terima kasih. Iya,
saya Pak, ini menurut saya bukti yang paling nyata ketika kita buka ini ya, WCPT atau WCPT itu muncul Pak, guideline dari bahasa Indonesia sudah ada tuh. Wah, kebanggaan banget nih saya lihat. Wah, IFI bener-bener kerja nih. Maksudnya memang terlihat Pak ya. Jadi tadi Bapak bilang itu benar. Jadi kalau teman-teman pendengar sekalian kalau mau melihat guideline di WCPT itu sudah ada tuh guideline yang berbahasa Indonesia. Bukan hanya ditranslate menjadi bahasa Indonesia, tapi juga disituasikan dalam situasi Indonesia gitu ya Pak Parmono ya. Iya betul. Iya, itu kita udah lihat, kita udah baca dari teman-teman atau para pengurus IFI bekerja sangat positif di COVID-19 ini. Bapak, gini Pak, banyak sekali pertanyaan di kita, terutama teman-teman yang di klinik ya, di private clinic bertanya, apakah sekarang sudah aman sebenarnya untuk melakukan atau membuka praktek klinik lagi? Ataupun kalau tidak aman, apa Pak guideline-nya? Apakah harus mengikuti guideline yang ada atau seperti apa sekarang? Untuk sekarang Pak ya, untuk yang new normal ini maksudnya, maaf. Iya. Jadi dari guideline itu kita sebenarnya tidak bisa paham ya. APD kan ada beberapa ring tuh, ring 1, level 1, level 2, level 3 begitu kan ada ininya, APD-nya yang khusus gitu ya. Kalau misalnya untuk dia yang langsung kepada pasien COVID-nya, maka bajunya pakai hazmat, kemudian face mask, semua lengkap begitu ya. Nah itu ada kriteria-kriterianya. Nah terakhir teman-teman COVID sudah membuat semacam petunjuk begitu ya. Dari PPIB mengeluarkan semacam surat edaran terkait dengan alat pelindung bagi teman-teman. Di situ juga dijelaskan kalau Anda di klinik alat pelindungnya ini. Kalau di rawat inap seperti ini, kalau kontak langsung dengan pasien COVID seperti ini begitu. Nah untuk teman di klinik terus terang ini masih jadi kebingungan kita. Apakah sudah di-loss atau belum? Itu sangat diserahkan kepada masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah itu kan ada yang zonanya berbeda-beda Mas Suryo. Benar, ada yang zonanya masih merah. Nah kaitan dengan kegiatan fisioterapi untuk negeri ini kan sudah mulai itu dipetakan, kita memetakan mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah, sehingga teman-teman di situ kita arahkan kalau hijau prosedurnya ini, kalau kuning prosedurnya ini, kalau merah prosedurnya ini. Begitu Mas Suryo. Oke. Programnya berarti bersinergi gitu ya Pak, maksudnya berkelanjutan. Terus sekarang ada fisioterapi untuk negeri. Nah kalau untuk program itu Pak boleh dijelaskan nggak Pak tentang mungkin tujuannya, sasarannya dan sebagainya gitu? Oke, jadi fisioterapi untuk negeri itu kan sebenarnya latar belakangnya begini Pak. Kita pahami hampir seluruh rumah sakit sekarang fokusnya di COVID, sehingga pasien yang boleh ke rumah sakit dalam tanda kutip ya hanya pasien COVID saja. Pasien yang lain itu bisa kita bayangkan pasien stroke-nya yang biasa ke fisioterapi, pasien CP yang mestinya ke fisioterapi, sekarang tidak bisa. Di sisi lain tidak bisa masuk karena prosedur, kemudian juga mungkin keluarganya juga takut untuk datang ke rumah sakit sekarang. Nah, sehingga kayaknya COVID ini membuka tatanan baru di kita. Makanya ada yang menyebut new normal gitu ya. Nah, betul. Tatanan baru inilah yang salah satunya adalah program dari pemerintah yang paling diinginkan adalah PSBB kan, pembatasan sosial besar berskala besar gitu ya. Dari situ kan bisa kita lacak berapa banyak pasien yang semestinya dia move, semestinya dia bergerak, harus diam di rumah. Maka problem berikutnya adalah karena pasien sulit datang ke rumah sakit, kemudian kemungkinan melonjaknya angka gangguan fungsi, kemudian gangguan gerak, untuk mungkin muncul disabilitas gitu. Ini membuat fisioterapi perlu mengambil peran. Bagaimana pasien-pasien itu kesulitan mendapatkan fasilitas pengobatan maupun melanjutkan terapi, sehingga gangguan gerak dan fungsi yang diderita itu tidak mendapatkan tindakan yang tepat.
hal ini menimbulkan kecenderungan kondisi ke arah adanya impairment, kemudian kalau dalam waktu yang lama bisa menjadi disabilitas. Nah, dari situlah muncul follow up dari Satgas ini membentuk tim fisioterapi untuk negeri. Kita akan menyentuh pasien-pasien yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan akses, kita yang coba turun. Kira-kira sekilas seperti itu. Hanya memang tujuan kita satu itu mengurangi kecenderungan disabilitas gerak akibat pandemi, kemudian meningkatkan kembali kualitas hidup masyarakat, dan disinilah kita sekali lagi menunjukkan peran fisioterapi gitu. Dan tentu saja jiwa sosial teman-teman itu dikilik-kilik begitu ya, sehingga sebagai profesi itu kan lebih ke ini ya, altruism gitu ya, tidak berpikir dapat duit apa enggak gitu, maka kemanfaatan, keberkahan ilmu itulah yang dicari dari seorang profesi. Mungkin begitu Mbak latar belakangnya Fisio untuk negeri ini. Iya, menarik Pak. Memang sepertinya intinya adalah dari profesi kita ingin berkontribusi Pak ya, karena hampir rata semua elemen masyarakat sekarang berlomba-lomba untuk berkontribusi untuk negeri ini. Dan alhamdulillah fisioterapi juga telah menempatkan diri sebagai salah satu elemen dan profesi yang akan berkontribusi juga. Bapak, saya ingin bertanya begini Pak, bentuk nyatanya apa nih Pak, secara teknis Pak ya, dari kegiatan fisioterapi untuk negeri ini? Jadi apakah nanti dibuka posko atau nanti layanan gratis atau seperti apa Pak, bentuk teknisnya seperti apa? Inti dari ini semua adalah, ini adalah bakti fisioterapi bagi negeri. Tentu saja ini nanti akan ada bentuk free of charge ya. Kepada pasien itu free of charge. Hanya teknisnya ada beberapa teknis dan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Jadi masing-masing daerah. Ada daerah yang nanti membentuk semacam home base, ada tempat praktik, tempat yang dituju oleh pasien di situ. Di situ ada fisioterapisnya. Kemudian juga ada teman-teman adik-adik mahasiswa, kita juga membuka relawan ya. Katakan ini loh jiwa profesional yang sesungguhnya itu, altruism yang sesungguhnya itu. Nah dari situ nanti pasien yang biasa ke fisioterapi, kemudian dia terhalang, kalau dia tidak bisa ke tempat home base-nya, maka teman-teman fisioterapi yang mendatangi ke rumahnya gitu. Dan tentu ini kerjasama antara pengurus pusat, kemudian pengurus cabang, kemudian perhimpunan dan mahasiswa inti dalam hal ini. Secara praktek itu, kemudian juga dari PPIP, dari tim ini akan membuat semacam video-video sederhana exercise, video-video sederhana untuk menunjukkan kepada mereka, misalnya nanti bisa bentuk dalam televisi ya. Misalnya pasiennya nggak bisa datang, kondisinya apa, sakit pinggang. Oh coba dilakukan latihan seperti ini, videonya seperti ini. Mungkin bisa juga dalam bentuk televisi ya kan menyebutnya. Kalau di medis kan ada telemedicine ya. Kalau visio dengan ya sekarang kan ada Zoom, ada Google Meet, ada WA, ada video call. Itu adalah teknis dan itu sangat, sekali lagi Mas Suryo, Mbak Kontina, sangat disesuaikan kondisi daerahnya masing-masing. Sekali lagi, kalau daerahnya masih sangat merah, maka perlu dibatasi. Sekali lagi, ini bukan dalam bentuk ngumpul bareng-bareng seperti selama ini kalau IPI bikin acara semacam assessment on the street yang ramai-ramai ngumpulin. Enggak, sekarang enggak. Itu bukan begitu maksudnya. Tapi kita menyentuh masyarakat, bisa bentuknya hands langsung ke rumah pasien, ke tempat-tempat yang memang sudah kita tentukan. Mungkin begitu Mas Suryo. Wow. Keren. Menurutku ini outstanding project ya. Ini outstanding project dari para bapak-bapak dan ibu-ibu di pengurus IFI terkait dengan project ini. Kita ya dari Fisio Evidence akan berusaha untuk semaksimal mungkin ikut berkontribusi bersama Pak, insya Allah. Nanti kita mungkin bisa berkomunikasi lagi bagaimana kontribusi kita. Oke. Dan sangat menarik. Mudah-mudahan nanti ini atau siaran ini dapat didengarkan oleh teman-teman semuanya, baik itu mahasiswa ataupun
profesional fisioterapi untuk ikut bersama. Saatnya, waktunya kita sebagai seorang fisioterapis untuk menunjukkan kontribusi kita. Begitu mungkin Pak Parmono ya? Iya. Oke. Betul. Gimana Mbak Fontina, ada pertanyaan lagi terkait Pak, dengan ini? Kalau untuk temanya mungkin sudah ya Pak. Saya ingin ini Pak, minta wejangannya. Dari senior. Iya, terakhir nih. Berarti terakhir nih kata wejangan. Minta wejangan untuk kami nih Pak yang masih menempuh pendidikan fisioterapia gitu Pak. Silakan Pak, motivasinya Pak buat kami membara nih Pak di sini. Ya. Silakan. Baik, adik-adik, mungkin bagi adik-adik mahasiswa ya atau yang baru graduate, ketika adik-adik yang masih belajar, nikmatilah proses belajar itu dengan sesungguh-sungguhnya. Gitu. Artinya ketika kita menikmati proses itu, atau dalam bahasa keyakinan kita, sesungguhnya Allah itu menilai prosesnya, hasil itu sudah disiapkan. Maka ketika adik-adik semua sudah berproses dengan maksimal, tinggal satu, tawakal. Tawakal itu artinya apa? Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Tadi yang di awal itu Mas Suryo. Betul, Pak. Nah, kalau Anda masuk menjadi seorang fisioterapi yang sesungguhnya, luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, salah satu hal yang sampai sekarang saya meyakini kalau saya bisa meringankan beban orang lain, pasti Allah akan meringankan beban saya. Pasti itu. Dan itu ternyata nyata sekali. Ketika kita mengurusi keperluan orang, hajatnya hidup orang banyak, gitu, maka yakinlah Anda dan mungkin keluarga Anda hajatnya akan dipenuhi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin begitu. Jadi tetaplah semangat belajar, berproseslah semaksimal mungkin, karena hasil itu sangat ditentukan oleh proses. Dan hasil yang Anda dapat adalah apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Mungkin itu Mas, semangat buat teman-teman semuanya. Wah, saya merinding nih Pak dengarnya. Saya cukup ya, kita merinding ya sebagai generasi muda fisioterapi, merinding dengar wejangan dari Bapak Parmono. Bapak, terakhir dari saya Pak, saya cuma berdoa semoga Allah memberikan kesehatan pada Bapak, sehingga nanti terus bisa membimbing kami Pak, para generasi muda ini untuk bisa minimal bisa mengikuti jejak bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang yang telah menjadi penggerak di Ikatan Fisioterapi Indonesia. Itu saja Pak harapan kami. Amin. Sehat artinya terus, amin. terus Bapak. Amin. Ya, terima kasih. Saya harap teman-teman adik-adik yang muda jangan sungkan-sungkan untuk menegur kami, menegur pengurus pusat, menegur siapapun gitu ya. Saya yakin ketika saya mengibaratkan kita itu sebagai bagian seperti satu tubuh, dan Anda generasi muda baik yang dari mahasiswanya itu adalah sel-selnya. Kita semua itu bagian dari sel kemudian menjadi satu kesatuan. Ada satu sel atau bagian yang tidak bekerja dengan baik, maka sesungguhnya tubuh itu tidak sehat. Maka agar sehat, mari kita sama-sama bergerak, sama-sama memberikan kontribusi, sehingga slogan kita bahwa kita dengan senantiasa bergerak akan memberikan kemanfaatan dan kemudian memberikan kemartabatan bagi kita. Bergerak, bermanfaat, bermartabat. Mungkin begitu Mas Suryo, Mbak Fontina, terima kasih. Ya. Wow. Wah, ini benar-benar, closing-nya luar biasa sih, saya sampai speechless mau ngomong apa. Jadi teman-teman sekalian, walaupun Pak Parmono bilang boleh mengkritisi, boleh ini, tapi ingat adabnya harus dikedepankan. Jadi jangan sampai kritisi, boleh kritisi tapi yang membangun. Itu pesan dari saya. Pak Fontina, saya cukup. Pak Parmono juga cukup karena kita waktunya juga sangat terbatas untuk malam ini. Mungkin bisa di closing Mbak Fontina. Ya, oke. Terima kasih sekali Bapak Parmono sudah berkenan sharing di laman podcast Visual Evidence Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. See you on the next laman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.